Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MK selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sempat mendengarkan presentasi kami. Perkenalkan, saya Putri Amalia Putobello selaku moderator dari kelompok kami. Di sini kami dari tim 12 ingin memaparkan materi tentang macam-macam kesesatan berpikir atau logika sesat berpikir. Nah, pada presentasi ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni yang pertama itu ada Andi Nur Agni Aziza, yang kedua ada Siti Nur Aziza, yang ketiga ada Nurul Iftita Dinara Erbaso, dan yang terakhir ada Ananda Aulia Muradiatna. Baik, pertama-tama masuk pada pendahuluan. Yang pertama itu apa sih itu berpikir? Nah, menurut Indah dan Mutahira 2023, berpikir adalah kegiatan menggunakan akal untuk mengetahui pengetahuan yang dapat diterima oleh panca indera sehingga mampu mencapai kebenaran. Nah, kesesatan logika berpikir timbul karena adanya ketidaksesuaian antara yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Terus, adapun kesesatan berpikir merupakan proses penalaran yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Nah, selanjutnya, apa sih itu kesesatan? Kesesatan berasal dari kata falasi yang berarti sesat pikir. Menurut Copi 2014, dalam Rohmadi dan Irwanti 2020, sesat pikir adalah argumen yang terlihat benar namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. Pemikiran ini dapat menggambarkan sebagai alasan-alasan atau tidak relevan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ananda Aulia Muradiatna. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu macam-macam kesesatan berpikir atau kesesatan berformat. Yang dimana kesesatan berpikir atau falensia adalah bentuk kesalahan dalam penalaran yang tampaknya logis tapi sebenarnya keliru. Nah, kesesatan ini dapat membingungkan atau menyesatkan orang dalam argumen. Salah satu jenis utamanya adalah kesesatan formal. Nah, yaitu kesalahan yang terjadi dalam struktur logika argumen itu sendiri. Adapun beberapa macam kesesatan berpikir atau kesesatan formal. Yang pertama yaitu fallacy of four strands, yang dimana sesat karena menggunakan 4 tram dalam silogisme. Ini terjadi karena tram penengah diartikan ganda, sedangkan patokan terdiri dari 3 tram. Contohnya yaitu semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman, dikarenakan menjual barang di bawah harga penjual sebelahnya adalah mengganggu kepentingan orang lain, jadi menjual harga di bawah diancam dengan hukuman. Nah, yang kedua yaitu fallacy of undistributed needle. Nah, sesat karena tidak satupun dari kedua tram penengah mencakup. Contohnya, orang yang terlalu banyak belajar itu kurus, karena dia sangat kurus, pasti dia banyak belajar. Dan yang ketiga yaitu fallacy of the process. Sesat karena tram premise tidak mencakup tapi dalam konklusi. Contohnya yaitu kuda adalah binatang, karena sapi bukan kuda, jadi ia bukan binatang. Yang keempat yaitu fallacy of true negative premise, yang dimana sesat karena mengambil kesimpulan dari 2 premis negatif yang tidak bisa ditarik kesimpulan. Contohnya yaitu satupun barang yang baik itu murah, dikarenakan barang di toko itu semuanya tidak murah, maka semua barang di toko itu adalah baik. Yang kelima yaitu fallacy of admitting the consequence, sesat karena membenarkan akibat lalu membenarkan sebabnya. Contohnya yaitu bila terjadi perang, harga barang naik, sekarang harga barang naik jadi perang telah terjadi. Yang keenam yaitu fallacy of denying attention, sesat karena mengingkari sebab. Contohnya yaitu bila elang datang maka ayam berlarian, sekarang elang tidak datang jadi ayam tidak berlarian. Yang ketujuh yaitu fallacy of discussion, yang dimana sesat karena mengingkari alternatif pertama dan membenarkan alternatif lainnya. Padahal menurut patokan, pengingkaran alternatif pertama bisa juga tidak terlaksanakan alternatif yang lainnya. Contohnya yaitu dia menulis
cerita atau pergi ke Surabaya, tapi dia tidak pergi ke Surabaya, jadi dia tidak menulis cerita. Dan yang terakhir yaitu fallacy of inconsistency, yang dimana sesat karena tidak konsisten. Contohnya, Tuhan adalah Maha Kuasa, karena itu ia menciptakan Tuhan lain yang lebih kuasa dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurafi Adiza dari kelas H, kelompok 12. Baiklah, saya akan menjelaskan kesesatan informal. Yang pertama, kesesatan aksentuasi. Jadi, kesesat pengucapan terhadap kata tertentu karena ada suku kata yang harus diberi tekanan, dan perubahan dalam tekanan tersebut biasanya memiliki perubahan arti. Contohnya, kesesatan aksentuasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, ada aksen akuovokasi. Jadi, sesat karena satu kata memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, kesesatan evokasi verbal dan nonverbal. Yang ketiga itu ada kesesatan amfiboli. Kesesatan ini dikarenakan konstruksi kalimat sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang. Akibatnya timbul lebih dari satu makna, padahal hanya satu makna yang benar. Contohnya, kucing makan tikus mati. Selanjutnya ada kesesatan metaforis. Kesesatan metaforis yang terjadi karena pencampur adukan kiasan dan arti sebenarnya. Contohnya, pemuda adalah tulang punggung negara. Penjelasannya, kesesatan yaitu pemuda adalah arti sebenarnya dari orang-orang yang berusia muda, sedangkan tulang punggung adalah arti kiasan karena negara tidak memiliki biologis. Sekian dari saya. Selanjutnya, kesesatan informal atau kesesatan relevasi. Yang pertama, argumentum ad hominem tipe 1 atau abusif, yaitu sesat pikir yang terjadi ketika argumentasi tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya, tetapi menyerang pribadi yang menjadi lawan bicara. Yang kedua, argumentum ad hominem tipe 2 atau sirkumstansial, yaitu sesat menitik beratkan pada perhubungan keyakinan seseorang dengan lingkungan hidupnya. Yang ketiga, argumentum ad baculum, yaitu ancaman mendesak untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Yang keempat, argumentum ad misericordiam, yaitu sesat pikir yang disengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan kepada lawan bicara dengan tujuan memperoleh pengampunan dan keinginan. Yang kelima, argumentum ad populum, yaitu sesat menilai bahwa suatu pernyataan adalah benar karena dilakukan oleh banyak orang. Yang keenam, argumentum autoritatis adalah sesat di mana nilai penalaran ditentukan oleh keahlian, kewibawaan, terkenalnya orang yang mengemukakannya. Yang ketujuh, appeal to emotion, yaitu argumentasi tidak terarah kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi dibuat untuk menarik respon emosi lawan bicara. Perkenalkan, saya Siti Nurasisa ingin melanjutkan materi dari kesesatan informal atau kesesatan relevansi, bagian ke-8 sampai dengan bagian ke-14. Bagian ke-8, ignorantia emisi atau red herring, yaitu sesat yang terjadi suatu saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisinya. Yang ke-9, argumentum ad ignorantiam, sesat yang terjadi dalam suatu pernyataan dinyatakan benar karena kesalahannya tidak terbukti salah, begitu pula sebaliknya. Yang ke-10, petitio preseptia, yaitu pernyataan pembenaran di mana di dalamnya atau premis digunakan sebagai kesimpulan. Yang ke-11, kesesatan non causa pro causa, sesat karena penarikan penyimpulan sebab akibat dari apa yang terjadi sebelumnya. Bagian ke-12, kesesatan aksidensi, sesaat karena memaksakan cara yang bersifat umum pada suatu keadaan yang bersifat aksidental.
digresi terjadi bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa yang benar bagi individu dari suatu kelompok tertentu pasti juga benar bagi seluruh kelompok secara kolektif. Yang ke-14, kesesatan karena pertanyaan kompleks. Sesat ini bersumber pada pertanyaan sederhana, namun sebetulnya bersifat kompleks. Adapun argumen, yaitu yang pertama, kesesatan non-cause pro cause dalam mengaitkan konsumsi herbal dengan kesembuhan tanpa bukti ilmiah, yaitu jika bahan alami pastinya baik. Faktanya, ada obat yang lebih manjur yang tersedia di dasar perbahan-bahan yang dibuat di laboratorium. Yang kedua, kesesatan dalam situasi ketika diberikan rekomendasi diet keliru oleh dokter dan rekomendasi diet benar oleh seorang ahli gizi. Kesesatan argumen ad hominem tipe 1 membuat dokter dapat menggunakan untuk memaksakan mereka yang menyiratkan bahwa menjadi seorang praktisi dari profesi ahli gizi lebih rendah dibanding profesi dokter, dan argumen tumaucrotatis yang digunakan untuk membuat pasien menerima nasihat dari dokter terkenal meskipun tidak sesuai dengan standar medis. Yang ketiga, kesesatan apple to emotion yang memainkan rasa takut orang tua ketika mereka berkata bahwa orang tua tega menolak susu formula, anaknya nanti akan kurang gizi. Baik, dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah kaprah, dan menyesatkan. Dalam sejarah filsafat, terkenal dua perilaku sesat pikir, yaitu mereka yang menganut sofisme dan paralogisme. Macam-macam kesesatan berpikir dibagi dalam dua kategori, yaitu formal dan informal. Kesesatan berpikir seharusnya menjadi perhatian serius karena ini sangat berpotensi manipulasi opini yang menghasilkan kebijakan yang tidak rasional. Baik, harapan dari presentasi kali ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat menerapkannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu yakni Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi kami hingga akhir. Saya kira presentasi dari kelompok kami sudah cukup, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.